Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang konco BDK dimanapun berada. Jumpa kembali dalam acara Rabuku Ramadan bersama Ustaz dalam kajian umum. Rabuku pada hari ini merupakan Rabuku edisi terakhir di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Kita bersama-sama akan mengikuti kajian yang akan disampaikan Ustaz Ahmad Nawawi dengan tema La Tahzan Innallaha Ma'ana. Dan alhamdulillah saat ini Ustaz Ahmad Nawawi telah hadir dalam room Zoom dan akan membersamai kita selama kurang lebih 1 jam ke depan. Kajian akan segera kita mulai dan akan dipandu oleh Bapak Amin Subiakto. Rabuku, Rabumu, Rabu kita semua. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hadirin yang rawuh di aula dan juga yang ada di Zoom, bersyukur kita pada siang hari ini bisa bersama-sama niat untuk thalabul ilmi, akan bersama-sama menyimak topik yang sangat menarik. Nah, sambil kita tunggu Ustadz Nawawi apakah sudah bergabung? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Saya sedikit perkenalkan tentang Ustadz kita hari ini, Kiai Haji Ahmad Nawawi SP. Beliau lahir di Garut sekian tahun yang lalu. Tepatnya berapa tahun nanti di spill ya Tat. Saat ini beliau menjadi pengasuh di Pondok Pesantren Darut Tarbiyah di Bekasi dan mengasuh juga di Pondok Pesantren Riyadul Muta'alimin Mambang Purworejo. Kalau di DTI langsung menghadapi santri, kalau di Mambang beliau menghadapi santri sesekali di ceramah umum dan yang paling sering mengasuh atau mengawal para ustadz-ustadzah di sana untuk menyemangati. Tat, hari ini tema kita tentang fenomena, harapannya ya Tat, bisa menjawab fenomena banyak kekhawatiran kita, generasi muda, para profesional kita-kita ini yang di kantoran, yang dimanapun dalam banyak hal. Maka kita minta topiknya Tat, la tahzan innallaha ma'ana. Kami mengusulkan antum karena rasanya dunia ketauhidan ini dekat Tat. Hadirin, saya ingin cerita sedikit tentang Ustadz Nawawi. Jadi satu saat beliau pernah cerita ke kami, dari santri yang diasuh sekitar 120 lebih itu 2 hari, hari besok ya Tat ya, beras tuh nggak ada gitu. Yang kita heran, kok bisa setenang itu? Nah, itu mungkin nanti kita bisa berguru dengan beliau. Mungkin kita tidak pernah mengalami yang seberat itu ya. La tahzan innallaha ma'ana. Hadirin, kita sama-sama tahu itu ada kutipan dalam Al-Quran yang asbabun nuzulnya kan Abu Bakar ditenangkan oleh Rasulullah ya. Abu Bakar saja bisa sekhawatir itu Tat. Gimana kita-kita ini? Apalagi di zaman yang serba seperti sekarang ini. Baiklah hadirin, nanti sesinya akan kita buka juga untuk tanya jawab, dialog langsung dengan Kiai Haji Ustadz Nawawi. Dan untuk menghemat waktu, mari kita simak sama-sama paparan, penjelasan dan rangkaian yang kata-kata hikmah yang akan beliau sampaikan. Pada Ustadz Nawawi kami persilahkan, semoga Ustadz tafadhol. Baik Pak Amin, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil amin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'budu illallah, la ilaha illallah, la maqlub illallah, la ilaha illallah, la maqsud illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, di hari ke-25 insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan
terutama di 10 hari terakhir ini, yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini malam yang ditunggu-tunggu, yang berharap selain mendapatkan derajat takwa juga menjadi perubahan kolektif dari pribadi-pribadi yang ada di Indonesia ini, menjadi perubahan ke depan yang lebih baik. Itu harapan luasnya. Baik, tema hari ini sebetulnya kalau diambil recehan sebetulnya maksudnya recehan gini, la tahob wa la tahzan, sebetulnya ini kalimat jangan bersedih, sementara ini pemirsa semuanya dalam keadaan kayaknya nih menyangka sebentar lagi Lebaran, THR udah turun atau sebentar lagi sehingga la tahob wa la tahzan ini lebih luas lagi, lebih sebetulnya kita ketika hidup dipastikan ada ujian, tapi yang lebih jelas lagi ketika kita menghadapi akhirat. Itulah tahob wa la tahzan, ini kalimat sakti yang menentramkan dari zaman terdahulu sampai zaman sekarang. Mungkin beda redaksi, tapi kalimat la tahob wa la tahzan, jangan takut dan jangan bersedih, itu sudah di zaman dulu. Dan untuk yang di tema ini lebih ke surat At-Taubah 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ini ketika perintah dari Allah untuk berhijrah ke Madinah. Di hari pertama itu Rasulullah rencananya oleh orang Quraisy itu mau dibunuh, sehingga Sayyidina Ali menggantikan beliau, dan beliau memilih untuk bersama Abu Bakar untuk menemani sejauh 7 km ke Bukit Asur, dan itu pun diketahui dan dikejar jejaknya sampai ke Bukit Sur. Pertanyaan dari kejadian ini, kenapa Abu Bakar yang secara fisik kekuatan lebih kuat dari Ali yang pemuda, yang secara fasilitas kekayaan lebih kaya, bahkan Abu Bakar udah diserahkan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam, lebih kaya daripada lebih kaya Utsman daripada Abu Bakar, sehingga untuk perjalanan hijrah itu lebih bisa difasilitasi oleh Utsman. Kenapa tidak memilih Umar bin Khattab yang ditakuti oleh kaum Quraisy sehingga tidak ada yang mengganggu? Kenapa memilih Abu Bakar? Nah, ini kesengajaan dari Allah mengajarkan tauhid, bahwa Allah lah yang menolong, bahwa Allah lah yang mengatur. Makanya di sini la takhaf wa la tahzan. Tentunya tadi Pak Amin sudah menyinggung bahwa sekelas Abu Bakar aja ada kekhawatiran, ada ketakutan, sehingga Allah memerintahkan Rasulullah untuk menenangkan dengan la takhaf wa la tahzan. Jangan bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita semua. Ini sebetulnya di dalam Al-Qur'an kalimat la takhaf wa la tahzan ini banyak banget. Nabi Lut ketika gundah ditenangkan, dan ibunya Musa ketika bayi Musa baru lahir akan dibunuh, itu perintah Allah langsung ke ibunda, langsung harus dihanyutkan, dan jaminan la takhaf wa la tahzan, Allah akan menjamin keselamatan, bahkan akan dikembalikan. Nah ini kalau pas Nabi Musa juga ada kalimat itu, la takhofa innani ma'akuma asma'u wa aro. Jangan takut,
kamu berdua, karena pada saat itu Nabi Musa didampingi Nabi Harun, itu ketika sudah di kecemasan udah meninggi karena pasukan Firaun udah selain banyak dan Bani Israel yang sedikit, dan di ujung bibir pantai dari situ Allah berfirman langsung ke Nabi Musa, la takhofa innani ma'akuma, jangan takut, aku bersama kalian berdua. Nah, perbedaannya kalau itu langsung khusus untuk Nabi Musa dan Nabi Harun, tidak untuk umatnya. Nah, ini kita bersyukur menjadi umat Rasulullah ketika la takhof wa la tahzan innallaha ma'ana, ini untuk kita semua. Mungkin karena spesialnya umat Rasulullah. Nah, ini dalam hal ini la takhof wa la tahzan, kalau kalimat ini sebetulnya ditujukan kepada orang-orang yang sedang diuji, yang tentunya setiap orang ujiannya beda-beda. Tadi disebutkan ujian kami, sebetulnya nih cerita sedikit. Saya itu qadarullah saja santren mungkin dari bayi lah santren, karena ayah seorang kiai di Garut, tapi ada kebosanan dalam dunia kepesantrenan, ke dunia usaha, masuk ke dunia usaha. Ini cerita biar nyambung ke la takhof wa la tahzan yang dirasakan. Berhasil, alhamdulillah, dari bahkan punya mimpi dari SMA waktu pesantren, saya harus punya ini, 25 tahun, 24 tahun harus nikah, 25 tahun harus punya ini, dan itu tercapai semua. Ketika itu terjadi, kegundahan itu belum ada. Allah kasih ujian, menghilangkan. Kalau dulu tidak paham, ketika saya secara pribadi dirugikan, bermiliar-miliar rupiah dirugikan, beberapa proyek gitu, sehingga sampai keadaan nggak punya apa-apa. Dari situ baru paham, ayat penenang ini baru nyampe, la takhof wa la tahzan innallaha ma'ana. Nah, ketika 2015 mendirikan pesantren, bahkan ini berturut-turut 2015, kalau nggak salah 2017 apa 2018 di Purworejo, di kampungnya Pak Amin. Subhanallah, ini kalau disebut proyek nekat, tapi Anda meyakini ini adalah proyek keyakinan. Karena kenapa? Karena Allah yang menjamin, la takhof wa la tahzan innallaha ma'ana. Dan itu sering terjadi karena kami pesantren yang tidak berbayar, sehingga jaminan untuk bisa ngasih bisyarah atau gaji terhadap guru-guru asatid itu benar-benar di tanggal 1 sampai tanggal 10, bahkan di tanggal 20 biasanya gajian itu, tanggal 18 itu belum ada. Tapi lagi-lagi sekarang sudah berjalan 10 tahun, alhamdulillah kami masih hidup, alhamdulillah sekarang alumninya bisa ngajar, dan alhamdulillah alumninya sekarang udah pada berpencar, ada yang di dalam, ada yang di dalam negeri, ada yang di luar negeri untuk melanjutkan kuliah, dan itu berbeasiswa dari pesantren. Dan itu subhanallah makin meyakini. Pertanyaannya, apakah kekhawatiran itu, kesedihan itu, ketakutan tetap masih ada, Masya Allah, tiap bulan masih ada, tapi Allah kasih berita gembira, bukan dengan adanya uang. Astagfirullahaladzim. Jadi sehingga disadarkan, terus disadarkan sama Allah, sehingga ya kalau dilihat dari segi bahwa ini untuk siapa, bahwa ujian itu milik orang yang beriman, sehingga kami tentram. Nah, ketenangan itu mau kami bagi. Ada kalimat yang insya Allah
yang insya Allah ana bagikan, ijazahkan kalau di pesantren dulu, di pesantren Salafiyah, sebuah kalimah di mana itu akan menenangkan, bukan hanya menenangkan, membahagiakan, meskipun dalam keadaan belum ada apa yang diinginkan. Ini keren banget sebetulnya. Balik lagi ke tema la tahzan innallaha ma'ana, bahwa kalimat la tahzan ini ditujukan terhadap orang-orang yang sedang diuji. Siapa yang diuji? Tentunya orang yang beriman. Dalam Al-Quran, Al-Ankabut ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau mereka berbicara bahwa aku beriman terus tidak diuji? Pasti Allah uji. Nah, pertanyaannya, ketika mendengar kalimat ini ya, ketika mendengar ayat ini, pasti tidak nyaman, diuji. Ya Allah, ketika dengar ujian itu orang selalu menghindar. Padahal ketika kita dilahirkan, ujian itu sudah berjalan. Di mana orang yang karena dalam kepala ketika dengar ujian langsung kekurangan harta segala macam. Padahal ujian ada dua, ujian dimudahkan, ujian disusahkan. Dan ulama sepakat, ujian yang paling susah, ujian yang dimudahkan. Dan ujian yang mudah itu ujian disusahkan. Kenapa? Karena ujian ketika susah, ya Allah, tapi ketika yang mudah itu sedikit sekali orang yang bisa menahan ketika kita longgar dalam kesehatan, dalam waktu luang, apalagi dalam waktu luang, Masya Allah, itu ujiannya. Makanya ciri orang beriman itu diuji kualitas ketika sendirian, dengan gadgetnya, diuji ke lapangan segala macam, harta misalkan, itu ujian yang berat sebetulnya. Tapi banyak juga ujian yang perih, yang lapar, yang susah, yang galau, itu bikin manusia melipir ke dunia lain yang sebetulnya ada dunia syirik, segala macam perkahinan atau perdukunan itu. Kenapa? Karena kurangnya iman. Ketika iman ditancapkan, insya Allah ujian itu akan lewat. Dan dua, ketika kita mendeklarasikan keimanan bahwa saya beriman, bahwa saya berislam, satu diuji, yang kedua dibahagiakan. Nah, ini berita gembiranya, dibahagiakan. Karena tidak semua orang ketika dibahagiakan, apakah yang dibahagiakannya? Saya nggak punya duit. Apakah yang dibahagiakannya? Saya punya penyakit. Bahkan kata dokter nggak ada obatnya. Nih, qadarullah aja nih. Atau nih istri saya kena kanker payudara. Sedihnya itu kayaknya cuma 1-2 bulan, sudah 5 tahun. Pengobatan itu kan ada 2, pengobatan herbal, pengobatan dokter. Kita ngambil salah satunya. Dan itu sampai sekarang, Masya Allah, ada kata-kata yang ini dari ujian yang saya sendiri mungkin nggak bisa. Ini kan hanya sekedar, ini kan titipan ini biar saya terus mendekat terus kepada Allah. Yang kedua, kan apapun kematian, pada Allah, istri saya guru berturut-turut ada 2 muridnya tidak dalam keadaan sakit meninggal. Ternyata yang tidak sakit pun sakit parah gitu, maksudnya hanya flu, meninggal, sehingga ya ada ketenangan. La takhaf wa la tahzan, sehingga ya yang diperbaiki ya keimanan terus. Saya meyakini ketika orang beriman, terutama atas qadar Allah, itu pasti
ditentramkan hatinya. Karena dengan ujian, selain ditingkatkan derajat, ya dibersihkan dosa. Juga itu posisi peluang didekatkan dengan Allah. Karena cinta, salah satu bukti cinta dari Allah itu ya diuji. Innallaha idza habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Kita jadi teringat di Palestina. Coba bayangkan ujian yang begitu beratnya. Menurut kita itu berat banget. Bahkan saya secara pribadi, Masya Allah, surga mahal banget itu. Sementara kita pengen ke surga. Surganya pengen Firdaus, pengen bersama Rasulullah. Mahal banget untuk mencapai surga itu. Buktinya ya ketika diujinya orang-orang Palestina dengan kezoliman kaum Zionis. Itu Masya Allah. Ke pesantren kami ada datang namanya Dr. Muhammad. Beliau kuliah di UIN kedokteran. Kita nanya, antum rencana balik atau tinggal di Indonesia? Ya pastinya balik. Kenapa balik? Kan di sana lagi dalam keadaan kacau balau. Saudara-saudaramu banyak yang meninggal. Ada jawaban yang dahsyat banget dari beliau. Karena itu, merindukan kampung halaman Palestina, tidak ada yang setenang, setentram di Palestina. Kan di Indonesia dalam keadaan perang. Waduh, di Indonesia. Saya itu mengira ketika datang dari Palestina mau kuliah di Indonesia, ikut Bulan Sabit, dulu dikira ini negara Islam yang udah gemari pahlaw jinawi dan segala macam keislamannya. Pas baru sampai bandara, maaf ya katanya, ada paha, ada yang tidak berhijab. Masya Allah, saya katanya orang Indonesia itu lebih besar ujiannya, kesabarannya, lebih besar ujian keimanannya. Ternyata cara pandang mereka dalam melihat ujian berbeda, sehingga ketika ada gempuran apapun itu malah kita langsung menyaksikan di TV, di media mereka hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, walhamdulillah ala kulli hal. Masih bisa mengucapkan kalimat alhamdulillah. Sementara yang di sini benar, di Indonesia berat banget, Masya Allah. Sehingga ya ketika diuji ya Masya Allah, sedikit ketika diuji kan fungsinya ujian itu kan naik derajat. Contoh dari SD mau ke SMP pasti diuji, dari SMP ke SMA pasti diuji. Gak mungkin anak SD diuji anak SMA, apalagi anak SD diuji anak kuliah, itu gak mungkin sekali. Anak SD diuji anak SD. Kebayang gak kalau kita gak mau diuji sama Allah? Seperti, kebayang deh, tadinya mau ngebayangin Pak Amin nih, bayangin saya di kamera pakai baju SD, pakai dasi merah gitu, pakai celana pendek. Lah kamu kan, saya nggak mau ke SMP, mungkin itu kata, kalau misalkan Pak Amin pakai baju SD gitu, kenapa Pak Amin? Saya emang nggak mau ke SMP nggak mungkin. Makanya orang beriman ketika diuji, bahkan orang yang imannya ainul yakin ketika diuji, itu malah senang. Itu pernah di YouTube lewat wawancara Najwa Shihab sama siapa ya artis itu, artisnya cerdas, Maudy Ayunda. Itu diwawancara, Najwa Shihabnya bertanya, apa yang paling menyenangkan dulu di kampus di UI, katanya gitu. Ketika ada ujian. Dan itu mereka berdua iya benar kata Najwa Shihab. Ketika ujian, mereka berbinar-binar.
Sementara di universitas yang lain, gitu, misalkan dimanapun atau di teman-temannya, ketika dengar ujian, aduh SKS langsung, sistem kebut semalam, langsung membaca. Tapi mereka, wah ini kalau di dalam tingkat keimanan, ini waliullah ini. Ketika ada ujian malah senang. Nah, kita mah dah tingkat SD. Ketika diuji ya sedih dulu. Makanya saya di sini berharap ada satu kalimat yang dikasih oleh guru, mungkin ini ijazah nanti saya kasih, kalau dipakai berangkat kerja, insya Allah pekerjaannya dilancarkan, ditolong Allah, dihamparkan sayap malaikat, sehingga Allah membersamai sepanjang waktu. Kalau dipakai dagang, insya Allah ini dagang belum laku, tapi Allah berkahi. Karena Allah itu kuasa banget membahagiakan orang tanpa ngasih duit, tanpa ngasih keleluasaan, bahkan dalam keadaan sempit. Dan Allah juga berkuasa untuk ngambil kebahagiaan seseorang ketika dia orang pada dalam keadaan ada, serba ada gitu. Makanya ketika keberkahan itu menghampiri, insya Allah ketakutan dan kekhawatiran dan kesedihan itu Allah akan hapus secara bertahap, bahkan ujug-ujug. Kenapa luas ya hati ini? Nah itu subhanallah. Karena dulu tadi saya cerita dulu pernah usaha, ketika usaha ya nggak ada feel dapat itu, tapi ketika ngurus pesantren, masya Allah, Ustaz, biasa habis. Bahkan satu cerita, ini beras karena kita di tengah kota di Bekasi, mungkin lupa gerbangnya nggak ditutup, beras ada yang ngambil, bener-bener beras ada yang ngambil, ada yang maling. Ustaz, besok gimana? Untuk pagi sih ada, untuk sore ada. Gini, tar dulu. Biar ke Pak Rahmat ya. Pak Rahmat itu tim kita bersama Pak Amin, bersama teman-teman yang lain. Enggak. Itu dari beliau itu, gitu kan, dari itu. Jangan itu. Terus gimana? Ya udah kita berdoa. Bismillah. Itu Masya Allah, sambil latihan jiwa. Ya Allah ya Rob, minta beras ini baru pertama kali dalam hidup. Ya Allah minta beras, ya Allah minta beras. Sebelumnya belum pernah. Pengennya kesuksesan ya Rob, titip anak-anak ya Rob, titip anak pesantri ya Rob. Biasa segitu. Kalau ini ya Rob, aku minta beras ya Rob. Sore nggak ada beras. Itu jam 2 siang ada yang mengirim beras 5 kintal. Kita terbelalak. Ini dari siapa? Ini Ustaz katanya. Anda kan mau ngirim itu air, ngirim air ke pesantren, ada juga nggak kenal kan, donatur yang boleh nggak saya ngirim airnya diganti dengan beras, boleh, coba tunjukkan pesantren yang itu. Dan temen ini Haji Adit ini nggak tahu DTI lagi kemalingan beras pesantren kita. Itu jam 2 dapat beras. Allah, Masya Allah. Ya Allah engkau ada, ya Allah ya Rob, terima kasih ya Rob. Baru pertama kali saya berterima kasih dikasih beras, sujud syukur bersama teman-teman. Nah itu cerita berjalan. Sekarang alhamdulillah kemarin ulang tahun 1 dekade pesantren berjalan, dan alhamdulillah tetap kekhawatiran, kesedihan, ketakutan mah tetap masih ada. Nah, sekarang segmen kedua, ini sebentar 15 menit. Oke. Bagaimana cara menghilangkan ketakutan itu? Nah, ini di sini. Karena ciri bahagia itu yang tidak takut dan tidak khawatir dan tidak bersedih. Makanya para wali Allah itu inna auliya Allahi la khaufun alim walahum yazanun. Para wali Allah itu tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan. Tidak ada sedih di masa lalu, tidak ada ketakutan di masa yang akan datang.
Bahkan para ulama, guru dulu di pesantren, kalau punya beras untuk 1 minggu itu kaya katanya. Terus gimana cara kita bertahan, Kiai? Gini aja, tunggu 3 hari. Kalau 3 hari sampai hari sampai kelaparan, kamu wajib kasab, kamu wajib nyari, berbisnis. Kamu kan emang dalam kitab Al-Hikam ada 2 golongan, ada golongan muktasibin, ada mutajaribin. Muktasibin itu mungkin ya seperti bapak-bapak, yaitu golongan muktasibin, yang kerja, yang usaha, yang bisnis gitu. Kalau mutajaribin itu bukan nggak mau usaha, tapi emang dari A sampai Z, dari pagi sampai pagi lagi itu yang dipikirkan itu gimana caranya mendidik, gimana cara lingkungan pesantren nggak ada kelaparan, gimana caranya seperti itu, tentang sholat dan segala macam, sehingga ya yang dipikirkan itu keumatan, sehingga ya kami di sini karena termasuk mungkin golongan muntajaridin, ya salah satu ininya ikhtiarnya di hadapan Allah yang mendidik. Jadi balik lagi, gimana caranya ini ada kiat-kiat, kalau di DTI didengungkan tiap pagi, kalau ada juga Qadarullah bersama teman, ada warung bakso, ada sop ikan Wakatobi. Kalau ke Jakarta promo sekalian, amin, bawa aja ke sop ikan Wakatobi dan bakso keluarga, karena keuntungannya untuk pesantren. Setiap pagi itu membacakan kalimah ini kalimah dasar, kalimah sakti yang menenangkan jiwa sehingga pertolongan Allah itu datang. Dalam surat Al-Fussilat ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang ketika bicara Tuhanku Allah terus istiqomah, maka Allah akan menurunkan para malaikat untuk menghilangkan ketakutan dan kesedihan. Nah, sekarang kecil. Orang-orang yang berkata qalu Rabbunallah. Kita sudah tahu arti dari Rabbunallah, Robbi, Murabbi, itu yang membimbing, yang mengurus, yang mengurus segala sesuatunya adalah Allah. Qalu Rabbunallah. Sehingga ini kalimat sakti kalau kita lagi sedih, Rabbunallah. Qalu Rabbunallah, Allah yang ngurus, Allah yang ngejamin, Allah yang ngejanjiin. Qalu Rabbunallah. Tsumma istaqamu, terus istiqomah di jalan tauhid. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka Allah akan menurunkan malaikat-malaikat untuk membisikkan ke dalam hatinya, ke dalam kolbunya, untuk menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran serta kesedihan. Saya garis bawahi summastaqomu. Istiqomah di mana yang dimaksud jalan tauhid itu? Tadi sebetulnya di awal mukadimah saya sendiri sudah menyebutkan kalimat itu, sebut kalimat thayyibah la ilallah. Iman itu yang tertinggi kalimat la ilallah, yang terendah ketika lihat duri, ada duri kita ambil takut keinjak, nah itu kategori cabang iman yang paling rendah, dan yang paling tinggi la ilallah. Kita langsung ke yang paling tinggi, la ilallah. Istiqomah di jalan kalimat la ilallah. Kalau ini dijalankan oleh sebuah negara, insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau ini dijalankan oleh sebuah instansi tersebut, insya Allah dalam keadaan aman tentram. Kalau di dalam diri menjadi syahsiyah thayyibah, menjadi manusia yang paripurna, yang selalu ditolong Allah. Kalimah la ilaha illallah. Satu, tadi di mukadimah la ilaha illallah la maujudallah.
Artinya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, la maujuda, yang tiada yang maujud, yang hakul maujud kecuali Allah. Kita tidak hakul maujud, kita diwujudkan, makhluk diwujudkan oleh Allah, sehingga membutuhkan ruang, tempat, dan waktu. Sehingga kalau kalimat la ilallah la maujudallah, saya di sini begini atas izinmu ya Allah. Ini kalau dipakai dagang, izin Allah, untung izin Allah. La ilallah la maujud. Rugi izin Allah, sehingga ada ketenangan. La ilaha illallah la maujud. Saya di BDK, BDK ini ya, BDK Semarang. Jogja, Jogja. Jogja ya, BDK Jogja. Saya di sini di BDK Jogja ini, ya Allah ya Rabb, atas izinmu ya Allah. Saya kerja di sini atas izin Allah. Semua ditulis, bahkan kalau saya yang paling sering, misalkan ini air, nah ini. Misalkan ini pada jam 13.36 saya Nawawi memperlihatkan ini di kamera dan melemparkan itu, kita yakin bahwa ini sudah tertulis dulu, sehingga la ilallah la maujud, rukun iman yang ke-6 yang biasa kita dikritik sama setan itu, la ilallah la maujudallah, di sini begini atas izinmu ya Allah. Apapun yang terjadi, izin Allah. Indonesia sekarang itu izin Allah, izin Allah. Siapapun presidennya, izin Allah. Berarti izin Allah itu baik. Tenang dulu, ada kalimat yang ketiga. Apakah izin Allah ini ujian? Nah, itu pertanyaan selanjutnya. Apakah izin Allah itu ngandung sirot atau jalan atau perintah apa? Yang kedua, la ilaha illallah la ma'budallah. Saya di sini di BDK Jogja ini niat ngabdi kepadamu ya Allah. Makanya kalau ditanya, Penawi sekarang di mana? Ana itu masih di PT Jihad Fisabilillah, PT Jihad Fisabilillah, atasanku Allah, bawaanku bumi. Semua yang di atas bumi adalah partner ladang dakwah saya. Nah itu, sehingga la ilallah la ma'budallah, dimanapun sebetulnya keadaan kita. Yang tadi la ilallah ma'bud, kita berdiri dimanapun, itu pada dasarnya mengabdi kepada Allah. Diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Itu dasar banget. Yang ketiga, la ilaha illallah la matluba ilallah. Tiada yang dicari untuk dijalankan kecuali perintahnya, dan tiada yang dicari untuk dijauhi kecuali larangannya. Artinya la ilaha illallah la matluba ilallah, keadaan yang sekarang ini berdiri di atas kehendak Allah atau berdiri di atas perintah Allah. Pertanyaannya, apakah saya sedang bekerja di bagian ini atas perintah Allah, sesuai dengan kehendak Allah? Nah, ini sesudah kejadian yang Allah ini sudah sesuai dengan perintah Allah enggak? Atau apa perintah Allah yang Allah jadikan la ilallah la maujudallah, yang tadi di sini begini atas izin Allah, itu apa kehendak Allah? Oh, contoh. Kenapa ya? Ustadz katanya, kan Allah Maha Kuasa, udah habisin aja Zionis. Kalau nggak ada Zionis, terus kita mau ngapain? Justru Zionis ada itu jadi ladang, ada perintah Allah la ilaha illallah, teruslah berjuang. Karena itu udah kemestian, karena itu udah dinas dalam Al-Quran. Yahudi itu akan siapa lagi kalau bukan mereka, kata di dalam hadis, yang menggoda kita, yang segala macam, yang meresahkan itu, resah banget sebetulnya. Bahkan salah satu alasan saya mendirikan pesantren itu, yang sebetulnya ya Allah kok bisa ya mendirikan pesantren gitu, itu salah satunya karena keresahan. Saya itu orang Garut, yang melipir dikit, di Garut itu diuji orang Garut. Bayang, ada beberapa titik, ada pembangkit listrik tenaga uap yang dikelola oleh Chevron. Saya dulu berpikir gini, saya itu orang bodoh. Kenapa diserahkan ke orang? Didik aja orang Garut biar pintar, sekolahin ke luar negeri dulu itu. Nanti pulang biar ngurus Garut, kekayaan Garut. Ini sekarang
Kayak gini, saya punya kontrakan, terus kontrakannya dijual, terus saya ngontrak di situ. Itu pedih banget, apalagi pedihnya itu ketika dengan bersenang hati pemerintah atau bupati dapat CSR atau 9 miliar, padahal per tahun, padahal 9 miliar itu satu titiknya menghasilkan 270 megawatt. Kalau dikilowatkan itu 9 miliar, satu hari cuman dikasih ke pemerintah Garut. Aduh, dari situ apa ini kegundahan hati ini, salah satunya yang menenteramkan itu yang menjadi ya kegundahan itu, ketakutan itu, ya Allah kasih jalan, dirikan pesantren, dirikan pendidikan, sehingga ya kami sekarang berdiri bukan hanya pesantren aja, ada SMP-nya, ada SMA-nya, sehingga ya kebermanfaatan itu mudah-mudahan meluas. Nah, balik lagi ke istiqomah, yang penting istiqomah. Kenapa istiqomah? Al istiqomah khairu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Miracle, keajaiban, ada 1000, lebih baik satu istiqomah. Makanya istiqomahkan kalimat thayyibah dalam hidup kita. Yang terakhir, la ilaha illallah, la maqsud Allah. Tidak ada yang dituju kecuali ridho Allah, dan dijalankan hanya karena Allah. Coba, enggak ada yang sedasar itu. Udah karena Allah aja. Kalau di RT, iya kita bantu yuk karena Allahnya aja. Nah itu kalimat dasar yang posisinya itu disebut waliullah itu yang tadi. Makanya ketika dengar waliullah itu enggak nunggu karomah sebetulnya. Kita setiap hari ketika kita pasrah, la ilallah la mawjudallah, la ilallah la ma'budallah, la ilaha illallah la matlubillah, la ilallah la maqsudah. Bismillahi tawakkalna Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi diucapkan itu Allah datangkan ketentraman. Makanya ketika kalau nggak pakai itu, aduh kerjaan, aduh bisnis, ancamannya berat banget. Akan cerai BK, akan disusahkan. Ada 3 atau 4 yang Allah janjikan ketika bangun tidur, bukan Allah yang ingin. Ya, ketika kalimat thayyibah disematkan dalam pekerjaan kita, sehingga dari waktu sholat ke waktu sholat itu menjadi nilai ibadah. Itu mungkin Pak Amin. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Barangkali saya bisa ini Masya Allah, ini saya juga sebetulnya ini menerangkan la tahub wa la tahzan. Ini lagi gundah juga ini. Para asatid udah jual THR belum dibagi gitu. Tahu batasan. Ya Allah ya Rabb, ini asatid para pejuang ini yang udah pulang ke Kudus, ke Demak, ke Medan. Subhanallah. Mangga Pak Amin. Ya. Terima kasih Kiai Haji Ustadz Nawawi. Dari awal tadi sudah beliau uraikan tentang asbabun nuzul sampai kemudian kenapa kita diuji, terakhir kita dapat ijazah, bagaimana tips mengatasinya dan bisa kita praktekkan. Baik, hadirin dan yang online juga ada berapa Mas Adina yang online? Kita buka kesempatan untuk diskusi, bertanya 15 menit ke depan. Silahkan. Barangkali ada yang mau menanyakan dari uraian Ustadz Nawawi tadi. Ada Bapak Ibu? Monggo. Mic-nya Mas Cahyo tolong di. Dari Zoom, apakah ada yang chat? Sudah tanya chat via chat? Mas Adina? Oh, belum ada. Oke. Baik, sambil menunggu, Ustadz. Ya. Ini kan tadi sudah diijazahkan 4 kalimat la ilaha illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah, la matluba. La ma'buda dulu ya, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Itu secara keseharian
biasanya kalau di pesantren pengamalannya bagaimana itu Tat? Dan cara meresapinya bagaimana biar nggak jadi ritual lesan saja itu Tat? Karena ini ijazah yang sangat bagus juga kalau bisa kita amalkan. Kalau secara keilmuan tauhid ini kan inti sebetulnya, ini intisari dari ilmu tauhid gitu. Kalimat thayyibah la ilaha illallah itu dasarnya begini, kalimat thayyibah la ilaha illallah itu ada hadis yang mengatakan ketika bicara kalimat la ilaha illallah, rontoknya dosa-dosa yang ada dalam diri kita itu. Dan kalimat la ilaha illallah juga menjadi kunci masuknya surga. Kita udah punya kunci masuk surga. Ketika kita meninggal, kalimat thayyibah diucapkan la ilaha illallah, sehingga ya penerapan di pesantren keseharian ini sebenarnya dalam prakteknya biasanya pesantren itu tidak terbuka dengan kesusahannya gitu. Kalau kita diajarkan ke murid, nih kesusahan kita gitu. Sehingga ya murid itu menyaksikan langsung bahwa Allah membersamai kita kalau syaratnya ini gitu kan. Istiqomah dalam kalimat la ilaha illallah. Sehingga ya contoh la ilaha illallah. Coba lihat dulu, ada yang salah enggak? Ada yang zalim enggak? Dia dari diri kitanya lalai enggak? Sehingga ya itu menjadi apa ya, pagar kita untuk melakukan sesuatu gitu ya. Makasih Tat. Ini ada pertanyaan lewat chat nih. Apakah dari Pak Rahmat? Ya, makasih Pak Rahmat. Apakah ada batasan kesabaran Ustadz? Karena ujian never ending story, atau sabar sampai akhir hayat. Nah, gimana nih Tat? Sabar itu sampai kita melangkahkan kaki. Kalau bekas presiden, sabar kan ada batasnya. Aku tidak batas, jangan melimis gitu. Pengamat politik juga nih. Enggak, saya paling nggak suka sebetulnya. Ngapain itu, banyak sampah yang tersimpan sini gitu. Tapi ketika yang lewat, aduh, sabar ada batasnya gitu kan. Saya nanti digini-gini terus ya. Sabar itu ya batasnya sampai kaki kita melangkahkan di surga nanti. Makanya kalimat pertama masuk surga, Salamun alaikum bima sabartum. Selamat datang wahai yang dulu engkau bersabar. Bersabar dalam taat itu. Ya Allah berat banget puasa ini, ya Allah berat banget itikaf ini, ya Allah berat. Tapi dia melakukannya. Sehingga apa itu definisi sabar? Kalau sabar kata guru simpelnya begini. Perih tapi terus taat gitu. Contoh, kita disakitin sama kakak tapi tetap kita cium tangan sama kakak kayak gitu. Kalau suami istri nyebelin nih suami ini tapi tetap taat, diajak apapun, hayu selagi dalam keadaan baik, ayo, tapi dalam keadaan kesel tapi terus taat. Nah, itu namanya sabar kata gitu. Tapi kalau yang tadi yang senang itu ridho. Nah, kalau ridho itu beda lagi Pak Amir. Aduh, ridho, sehingga dalam ini la takhaf wa la tahzan, insya Allah puncaknya itu ridho gitu, sehingga Allah pun ridho terhadap kita. Nah itu yang tadi Najwa Shihab sama siapa tuh artis itu, nah itu seperti itulah orang-orang. jadi harus terus ya sampai bahkan melangkahkan pintu ke surga ya Tat ya. Iya. Tadi antum mencontohkan ini Tat, yang suami istri tadi. Jadi kalaupun sedang sebel tetap cium tangan, sabar gitu ya. Itu sabar karena taat ya. Sekarang kalau lagi memang benar-benar senang ridho, itu ujian membedakannya gimana nih? Ujian suami senang sama ujian lagi suami nyebelin gimana tuh Tat? Nah itu ujian berat banget, makanya harus berilmu itu. Berilmu. Saya qadarullah mudah-mudahan sampai akhir hayat saya itu belum pernah berantem sama seumur hidup saya sama istri saya. Tapi diomelin tiap hari Pak Amin. Nah, ini menarik nih. Ini contohnya suami sekarang. Gimana tuh? Kiatnya gimana? Tapi diomelin tiap hari karena salah terus gitu kan. Tapi ya karena la ilallah la maujudullah, saya lihatnya boneka aja lagi. Istri saya dia lagi digerakkan sama Allah. Kayak gitulah. Kalau suami istri sabarnya harus bagaimana sebetulnya ya. Saya itu pernah ada yang datang gitu kan. Ini suami saya begini. Tar dulu. Kebetulan masih saudara.
kamu itu masih sholat malam nggak? Masih. Kamu itu terus anak-anak gimana keadaannya? Alhamdulillah baik. Kayak itu mau surga, surga itu surga. Udah tetap aja cium tangan sama suami itu. Tapi kita menyaksikan nyebelin banget gitu. Kita yang dari luar. Tapi itu surganya gitu, surganya. Karena dalam keadaan seperti itu, nih Pak, esensi kita ini sendiri-sendiri loh. Nah ini ladangnya mau dilepas. Gimana mau ngelepas nanti mau mau nanti Allah ganti ladang sabarnya karena syarat masuk surga itu sabar dulu gitu. Oke, ini ada yang sudah siap dengan mic-nya. Monggo, siapa yang mau bertanya? Mas Ayo, silakan. Mas Ayo, Mas Catur. Ada? Sudah nggak ada? Oke. Oke Tat, ini kayaknya karena saking jelasnya nih, tinggal nanti kita amalkan ini ijazah yang tadi diajarkan ke kita. Itu kalau di kitab apa itu Tat ditulisnya penjelasan yang tentang tauhid itu? Allah ada yang Sebetulnya bertanya ini nih. intisari setiap ulama menuliskan ini setiap ulama beda-beda tapi intinya kalimat la ilallah. Sebetulnya la ilallah tiada Tuhan selain Allah. Jadi dulu itu karena secara pribadi ngaji itu nyantren di Muhammadiyah 3 tahun, di pesantren-pesantren NU juga nyantren juga gitu, sehingga benang merahnya tahu kalimat la ilallah gitu, merasakan gitu di beberapa pesantren ini. Jadi kalimah la ilallah itu kan tiada Tuhan. Ketika baca la ilaha illallah itu dalam ayat itu jabatan illallah hanya Allah, bukan duit illallah. Udah tenangkan kan illallah illallah illallah, sehingga Allah turunkan ketenangan itu, malaikat membisikkan la ilallah. Makanya ada beberapa dulu pernah di kajian di UBN 3 hari tentang al-ikhlas. Salah satu amalannya itu la ilaha illallah dibaca sekian kali atau terserah katanya mau pakai tasbih atau enggak, yang enggak suka ya enggak usah gitu, yang penting perbanyak kalimat la ilallah. Itu testimoni ini dasar-dasar banget gitu, sehingga ya amalkan aja kalimat la ilallah. Kalaupun enggak pakai yang tadi, tapi yang tadi itu dari guru dalam banyaklah kitab-kitab susunan para ulama salaf yang menerangkan tentang la ilallah la maujudullah. Baik, urutannya nggak mesti berurut kayak tadi sebetulnya. Ya, siap Tat. Ini di penghujung sesi kita ada 2 pertanyaan menarik ini Tat. Ya. Mas, tolong agak turun sedikit Mas. Saya bacakan ya Tat. Antum bisa buka di chat juga. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya mengenai tema Ustadz yang tadi disampaikan, bagaimana kita ikhlas dan ridho dalam menghadapi sikap orang tua yang membuat kita sangat sedih sebagai anak. Bahkan Allah telah menjanjikan jika seorang anak berbakti kepada orang tua, kita diberikan pahala yang begitu baik. Cara kita untuk tetap terus bersikap baik selalu bagaimana walaupun hati terasa sakit. Gimana tuh Tat ke orang tua ini Tat? Dan itu sabar itu. Hati terasa sakit tapi tetap itu karena gini, ketika minta kesabaran itulah bahan sabar yang Allah berikan. Karena kita pengen ke surga, itulah bahan masuk surga. Ketika ada orang tua atau anggota keluarga kita ini tidak sesuai dengan harapan kita, apalagi kalau ketidaksesuaian itu dengan syariat. Nah itu banyak tuh dengan syariat. Kemaksiatan yang dilakukan misalkan orang tua, apalagi kalau ini bukan maksiat. Kalau bukan maksiat sih nggak ada masalah, itu mah semuanya mengalami, apalagi semakin sini orang tua kita semakin tua gitu, yang sifatnya lebih ke kanak-kanakan gitu. Tapi kalau yang sifatnya melanggar syariat, ternyata perintah Allah tetap harus taat, harus berbuat baik sambil ya, kenapa ikhlas. Mungkin kata ikhlas itu disebut gimana kalau itu kan ikhlas itu kan definisinya sebenarnya melakukan sesuatu udah karena Allah aja, yang tadi la ilallah la maqsuda ilallah, ya udah bacakan itu aja la ilallah la maqsuda ilallah. Kadang-kadang begini Pak Amin, kadang-kadang kita nggak paham jalan keluar, karena Nabi Musa pun nggak paham jalan keluarnya itu akan dibelah, Nabi Ibrahim pun nggak paham itu akan didinginkan.
Bahkan saya pun nggak paham jalannya pesantren ini dari mana gitu kan. Kadang-kadang paham. Tapi tugas kita ini perintah Allahnya sudah dijalankan nggak gitu. Sehingga ya berdoa segala macam, terus berbuat baik. Kalau saya begini, saya pernah ini mengamalkan ini dulu. Tetangga yang nggak suka sama kita gitu, kirim kue aja gitu. Dikirim kue terus, itu benar-benar luluh gitu. Cuman kue berapa gitu kan. Orang tua, ya udah kirimin aja apa yang beliau suka. Kirimin aja terus, ntar juga luluh. Makanya dalam metode mengubah ke anak-anak pun bikin senang aja dulu anak-anak. Jangan langsung diomongin, maka saya nggak suka ngomelin anak-anak didik. Lebih suka bikin dia senang aja lah gitu kan. Sehingga ketika mereka senang, apa yang diinginkan ada di kita, pada kita menginginkan perubahan ini terhadap mereka atau siapapun itu ya sambil berdoa tentunya. Ikhtiar terus, saran sih kalimat thayyibah ini jalankan aja, la ilaha illallah la maujud. Gitu Pak. Oke, Tat. Jadi Karena bingung, ada di ujung, antum sih kan nggak ngalamin gitu, dan qadarullah Anda pernah ngalamin berbagai hal kecuali dengan orang tua ya, kecuali dengan orang, tapi apapun jenisnya ternyata masalah ya gitu-gitu juga gitu lah. Kayak ujian yang salah kan bukan soalnya, tapi cara kita menjawab jawaban dari soal tersebut. Dan qadarullah Allah kasih jawabannya di dalam Al-Quran. Kenapa nggak nyontek aja gitu kan jawabannya, kan ini boleh nyontek kalau ini mah. jadi orang tua tadi ujian untuk naik kelas lagi berarti ya, Tat ya. Lah iya naik kelas. Oke. Wah Masya Allah naik kelas itu. Dan jalan Itu pahala, langsung jalan surga. itu. Resleting langit itu dibuka itu kalau kita sabar. Oke, satu lagi, Tat. Ya. Ustadz, izin sabar dalam menagih hutang karena susah ditagih. Mohon arahan. Nah, ini nih. Nah ini mau yang tingkat tinggi apa yang normal? Pak Amin, sedekah sama hutang itu lebih menghutangkan, derajatnya lebih tinggi menghutangkan Pak Amin, pahalanya. Yang kedua, ditingkatkan lagi hutang itu ketika dihalalkan gitu. Terus Wah, berat pertanyaannya ini. gimana? Ini kelas berat ini. Yang ringan-ringan aja, Tat. Itu tingkat tinggi. Yang ini yang tadi pertanyaan gimana? Gimana Pak Amin? Ulangi pertanyaannya Pak Amin. Iya, jadi sabar dalam menagih hutang karena susah ditagih. Ada pendapat begini, Tat. Kita tetap harus menagih karena meringankan beban dia di akhirat nanti. Jadi jangan bosan menagih. Gimana kira-kira tuh, Tat? Ya, Supaya sebetulnya tetap ketika sabar. kita tidak nagih, kita menjadi zolim sebetulnya. Di situ ujian sabarnya. Karena kan kita harusnya meringankan beban mereka nanti di akhirat. Itu. Sedangkan kita gimana mau membebaskan, kita juga lagi butuh banget gitu. Akhirnya ya kita ya dengan sabar terus nagih. Soalnya kalau nagih apalagi teman dekat yang akhirnya menjauh karena hutang itu kan banyak kasus juga dalam keadaan ini. Makanya ini aduh ujian yang paling bagaimana caranya ya nagihlah dengan santun, karena jangankan ke orang yang berhutang kepada kita, nanya kabar assalamualaikum yang ikhlas aja disangka nagih gitu. Sehingga ya gara-gara hutang terus terang saja menurut aneh mah, terus terang saja kita lagi butuh, tapi kalau antum nggak ada, ya saya doakan antum ya ada, karena kami pun lagi butuh gitu. Terus-terusan emang berat banget ini jawabannya karena ngalamin juga. Ya akhirnya ya banyak yang di. Wah, ini hebat nih. Dari gondok jadi malah amal karena mendoakan ya. Iya. Kalau ini kalau dicerca kan malah mending didoakan biar sukses, biar bisa punya duit untuk bayar utang kepada kita. Di singkat Pak Rifat ini. Oke. Ya, Tat, silakan closing statement, Tat, sebelum kita akhiri, Tat, monggo. Ya, mudah-mudahan ini qadarullah aja, la ya Allah la maujud ya Allah. Pak Amin undang bicara di depan ibu bapak sekalian ini, tentunya ini adalah qadar Allah.
saya pun secara pribadi ini terus-terusan belajar untuk mengamalkan kalimah la ilaha illallah, karena berharap kalimah la ilaha illallah menjadi ucapan terakhir ketika sakaratul maut, sehingga menjadi kunci nanti masuk ke surga. Dalam ketakutan dan kesedihan, itu kemistian yang pasti dalam kehidupan. Kita dalam keadaan longgar apapun itu tetap kita akan menemui ketakutan dan kesedihan, karena itu fitrah yang Allah berikan. Tapi lagi-lagi pertebal iman, perbanyak amal soleh, insya Allah ketakutan itu terutama nanti di sakaratul maut akan Allah bisikan, ketakutan itu menjadi hilang, kesedihan itu akan menjadi hilang. Mungkin itu Pak Amin, mudah-mudahan ilmu yang setetes ini menjadi berkah, menjadi amal bagi saya. Doakan juga santri-santri di Purworejo, di Mambang, di Bekasi lebih manfaat untuk kepentingan, karena kami punya kredo ini, hebatkan diri untuk hebatkan Indonesia untuk hebatkan dunia untuk hebatkan akhirat. Ini tuh Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jaza Ustaz. Terima kasih atas pencerahannya. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Sehat terus, santri terus berjalan untuk perubahan ke depan yang lebih baik. Baik hadirin, tak terasa waktu sudah berjalan dan habis. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari ini semua. Akhirul kalam, kita akhiri dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lah Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.